video kali ini saya akan membahas mengenai peralatan apa saja sih yang ada di laboratorium IPA. Nah, untuk informasi selanjutnya mari kita simak video ini. Di sini saya akan membahas mengenai peralatan laboratorium yang terdapat di SMA. Peralatan dasar di laboratorium meliputi jenis perabot, media pendidikan, serta perlengkapan lain. Nah, jenis perabot ini sendiri terdiri dari kursi, meja peserta didik, meja demonstrasi, meja persiapan, lemari alat dan bahan, dan bak cuci. Sedangkan media pendidikan terdiri dari papan tulis. Perlengkapan lain sendiri terdiri dari soket listrik, alat pemadam kebakaran, peralatan P3K, tempat sampah, dan jam dinding. Peralatan pendidikan yang ada di laboratorium terdiri dari poster genetika, model kerangka manusia, model tubuh manusia, model atau gambar pencernaan manusia, model atau gambar peredaran darah manusia, model atau gambar sistem pernafasan manusia, model atau gambar jantung manusia, model atau gambar mata manusia, model atau gambar telinga manusia, model atau gambar tenggorokan manusia, petunjuk percobaan, dan lain sebagainya. Peralatan di laboratorium sendiri ada mikroskop, yaitu alat yang digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil yang tak bisa dilihat secara kasat mata. Biasanya alat ini ada di setiap laboratorium untuk mengamati mikroskopis atau organisme berukuran kecil. Nah, yang kedua ada kaca pembesar. Lup adalah kaca pembesar berbentuk bulat cebung dengan pegangan yang terbuat dari plastik atau aluminium. Secara sederhana, fungsi lup adalah untuk memudahkan para peneliti melihat suatu objek menjadi terlihat lebih besar dari ukuran yang dimilikinya. Seorang yang menggunakan lup harus menempatkan objek atau benda pada titik fokus lup agar terlihat efek penggunaannya. Yang ketiga ada preparat. Preparat ini berfungsi untuk meletakkan objek yang akan dilihat di bawah mikroskop. Selanjutnya ada pinset. Alat ini adalah salah satu dari sekian banyak alat-alat laboratorium biologi yang memiliki fungsi sebagai alat bantu mengambil preparat atau bagian tubuh hewan yang dibedah agar tidak terkontaminasi. Ujungnya yang berbentuk lancip dan terbuat dari besi akan memudahkan proses pengambilan tersebut. Gelas ukur. Fungsi dari gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Bentuknya kira-kira sebesar jari tangan pada manusia. Fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif.
Labu ukur. Labu ukur adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang dibuat dari kaca berbentuk labu ini juga bisa digunakan untuk menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Labu Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Fungsinya adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya, Erlenmeyer ini terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 50 sampai 500 ml. Gelas beker. Gelas yang sering disebut gelas piala dan gelas kimia ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Alat berbentuk silinder dengan alas datar ini biasanya digunakan untuk bahan kimia yang bersifat korosif yang terbuat dari PPTE. Terdapat beberapa ukuran untuk gelas ini, mulai dari 25 ml hingga 3 liter. Pipet tetes. Pipet tetes biasanya digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Sesuai dengan namanya, pipet yang satu ini mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Pipet ukur. Fungsi dari pipet ukur sendiri adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Pada pipet ini juga terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Ukuran volume terbesar pipet ukur sendiri adalah 50 ml. Pipet volume atau gondok. Pipet volume memiliki ukuran yang lebih besar sehingga mampu memindahkan cairan dari wadah satu ke wadah yang lain. Peralatan laboratorium ini merupakan alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian tinggi. Kaki tiga. Kaki tiga dalam alat laboratorium berfungsi sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lab lain di saat kondisi alat tersebut panas. Plat tetes. Fungsi plat tetes sendiri adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes terbuat dari bahan porselen dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. Selanjutnya ada mortar. Fungsi mortar adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat dan kristal. Corong pemisah. Peralatan laboratorium berbentuk kerucut dengan tutup setengah bola ini biasanya digunakan dalam proses interaksi cair, yaitu proses memisahkan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda. Batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Selain untuk mencampur larutan, fungsi batang pengaduk juga untuk membantu dekantasi larutan
menginduksi kristalisasi dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Selanjutnya ada kondensor. Kondensor adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembunkan uap. Buret. Buret adalah alat yang dilengkapi dengan skala pada sisi luarnya. Ini memang dirancang dengan ketelitian yang sangat tinggi, sehingga cocok digunakan untuk keperluan analisis volumetrik kuantitatif. Meski dalam perkembangannya telah banyak ditemukan alat titrasi berbasis teknologi, buret masih menjadi alat laboratorium yang selalu digunakan. Cawan Petri. Cawan Petri adalah salah satu alat gelas laboratorium yang berbentuk lingkaran silindris. Alat ini sering digunakan untuk mengembangkan mikroorganisme atau sel. Cawan Petri dimanfaatkan sebagai wadah untuk menjaga sterilisasi bakteri atau virus dari spesies atau elemen yang dapat mengontaminasinya. Termometer. Termometer yang biasa berfungsi untuk mengukur suhu tubuh manusia adalah jenis termometer klinis. Sedangkan termometer laboratorium berfungsi untuk mengukur titik didih atau titik beku dalam sebuah penelitian. Stopwatch. Alat pengukur yang satu ini mempunyai fungsi utama sebagai pengukur waktu yang bisa diterapkan di berbagai kebutuhan. Stopwatch sendiri adalah sebuah fitur yang bisa digunakan untuk menunda waktu, tapi tidak mempengaruhi proses pengukuran waktu yang sedang dilakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan tentang alat-alat yang berada di laboratorium. Terima kasih dan sampai